OTW mau berangkat ke Penajam menuju ke Modang, GPT Modang. Nah, ini lagi di kapal. Ini di Peri Balikpapan Penajam, ada pelayanan di Modang. Aku kita anu balik peteng gelap. Yes. Modang, dan pada malam hari ini juga merupakan hari perayaan Natal bersama wanita Bethel Tabernakel wilayah 1 MPW 1 Balikpapan, Pasir, Hadil, dan apa satunya ya, akan bersama-sama bersukacita merayakan Natal pada malam hari ini. Puji Tuhan, tidak ada karena anugerah Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia membuktikan anugerah yang terbesar untuk kita. Saya persilakan Bapak Ibu, oleh kiri kanan tersenyum antara satu dan yang lain. Mengagumi
Ketua dan jajarannya yang beri juga saya kesempatan malam hari ini. Memang sejak beberapa waktu lalu saya sama istri sudah niat mau ikut begitu, saudara. Saya sendiri yang mengingatkan ke pengurus PBB bahwa nanti kita ke Modang, ya, dan ternyata ada banyak kesibukan dari ibu-ibu biasa karena ini waktunya katanya sudah mendekati Natal tanggal 25 sehingga tidak ada yang berminat untuk ikut, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya senang sekali berada di sini dan saya sudah beberapa kali datang di Modang. Ya, ini sudah kali yang kedua di mana saya melewati gereja. Ya, tadi sudah, kalau yang lalu saya sudah sampai di Simpang 3 Waro. Jadi balik lagi ke sini. Tadi ada lewat sedikit lagi. Saya bilang coba buka Google Map karena memang tadi kami lewat ada bis di situ. Jadi orang yang di mobil itu semua saya nggak mau lihat ke samping, saya lihat ke depan karena saya pegang setir. Ya, nah mereka kurang perhatian, nggak lihat gereja, gitu, ya. Nah sehingga keterusan tapi balik lagi malam hari ini bisa hadir. Ya, berarti kalau keterusan ke Banjarmasin nggak apa-apa. Saya juga pernah di Banjarmasin. Ya, saya praktek kependetaan di Banjarmasin lebih kurang 3 tahun. Ya, mari saudara, tema yang diambil dari Yohanes 1 ayat yang kelima. Kita buka bersama Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Amin. Kita buka Alkitab bersama-sama. Kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita tahu kata gelap, kata terang di Kejadian pasal 1. Ya, Kejadian pasal 1 ada di sana ada dicatat tentang terang, tentang gelap, dan itu adalah fenomena alam. Ya, di mana Allah dalam proses penciptaan langit dan bumi memisahkan kedua benda penerang ini, yang satu untuk menguasai siang, yang satu untuk menguasai malam. Ya, nah, jadi kita melihat terang dan gelap di pasal 1 itu di kitab Kejadian adalah secara rupiah, saudara, itu memperlihatkan tentang perbedaan antara gelap dan terang. Ya, nah, saya katakan tadi itu hanya fenomena alam yang ditempatkan Allah untuk menerangi bumi yang kita tempati. Siang matahari dan bulan di malam hari. Puji Tuhan. Nah, saudara, tapi dari tema yang kita baca pasal 1 ayat 5 yang mengatakan pada kita terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, dia dalam Alkitab itu memiliki makna metaforis. Ya, makna metaforis. Seperti misalkan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-16 mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan. Ya, bangsa yang diam dalam kegelapan ini bukan menunjuk pada mereka yang tinggal di malam, seperti saya katakan di metafora alam itu, saudara, fenomena alam. Tapi dalam pengertian kegelapan di sini adalah hal-hal yang memang bukan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, semua pasti tahu
kehidupan manusia itu seperti apa sejak pasal 3 kitab Kejadian. Ya, dikatakan tentang gambar yang rusak, satu kehidupan yang rusak. Dikatakan manusia menjalani kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Dia menjadi musuh dari Allah. Dia memposisikan diri, dia bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sehingga Yesus mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan. Jadi di sini menunjuk pada keadaan kematian rohani seseorang. Ya, di dalam Matius 4 ayat 16 juga mengatakan, ya, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, ya, dinaungi kematian. Bukan cuma kematian secara rohani, tapi juga kematian fisik. Ya, kematian fisik. Nggak ada gereja bisa tahan orang mati secara fisik. Nggak ada rumah sakit bisa tahan. Ya, tidak ada orang yang punya kedudukan setinggi apapun dan dia tidak bisa mengalami kematian. Tokoh-tokoh yang populer, penguasa-penguasa, bukan hanya negara kecil, tapi negara dia adidaya sekalipun, presidennya bisa mati secara fisik. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi kita melihat di sini, saudara, Alkitab juga sendiri mencatat, saudara, ada begitu banyak, ya, Rasul Paulus menjelaskan apa arti hidup dalam gelap, ya, saudara, apa arti hidup di dalam terang, dan semua ada rincian-rincian dari sikap, perkataan, perbuatan, kelakuan, bahkan pikiran yang tidak terlihat. Nah, itu yang dikatakan gambar manusia yang sempurna itu rusak. Dan orang menjalani kehidupan yang rusak di mana-mana. Di mana-mana. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sekarang pertanyaannya, jawabannya, di mana dia bisa menyelesaikan yang rusak, yang gelap? Satu waktu saya pernah ajak seorang bapak. Saya bilang, ayo Pak, kebaktian. Dia hanya kerja saja di Handil. Saya ajak dia, ayo kebaktian. Dia bilang, waduh, saya ini masih banyak dosa. Jawabannya itu, saya masih banyak dosa. Nah, di mana mau diselesaikan dosanya? Ya oke lah, kalau dia punya salah sama orang lain, kesanalah, diberesin di sana. Datanglah kebaktian. Waktu kita hadir dalam kebaktian, firman Tuhan berkata, kamu sudah kudus oleh karena firman Tuhan menyucikan kita. Amin. Kita dikuduskan oleh Tuhan, kita diampuni, kita diterima, kita disucikan oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak punya kelemahan-kelemahan. Begitu banyaknya keterbatasan-keterbatasan kita. Tapi pada waktu kita jumpa Tuhan, Tuhan menyelesaikan. Saya pernah mentertawakan perubahan yang terjadi atas hidup saya. Ya begitu. Saudara, masa remaja saya di Ternate. Dan di sana saya kenal Tuhan. Di satu waktu ada om saya memang tinggal di sana, dia ke Manado, terus saya ikut ke Ternate. Saya tinggal. Tapi saya tidak tinggal di tempatnya dia, saya tinggal di orang lain. Dan orang itu punya usaha yang banyak. Jadi yang ini bapak dan anak. Bapaknya punya usaha sendiri, anaknya punya usaha sendiri. Saya ikut mereka berdua. Ya, nah di dua kekuatan ini saya ditarik ke Katolik atau ke Pantekosta. Jadi
kalau hari Sabtu siapa duluan? Ingatkan saya, nah saya ikut gereja itu. Karena gereja Katolik itu juga jaraknya cuma sekitar 6 meter dari tempat di mana saya tinggal. Jadi kalau Sabtu sudah dibilang, ayo besok kamu baktian ya, ditunjuk ke Katolik. Enggak apa-apa, saya ikut ke Katolik. Kalau si Opa ini terus dia bilang, ini uang persembahan, uang kolektor, kamu besok ke GPDI. Jadi dua kekuatan saya di situ dia diperjuangkan. Nah, saudara, terus saya jadi rajin kebaktian. Saya senang sekali kebaktian, ikut pemuda di Pantai Kosta. Satu waktu saya ditunjuk berdoa. Waduh, kaget saya tuh, rasanya kayak langit runtuh. Dan saya lari pulang. Saya marah banget ketua pemudanya. Karena dia ngajak saya, dia jemput, dia ambil, saya ke gereja. Jadi ibadah pemuda. Nanti saudara Yok pimpin doa untuk firman Tuhan. Saya dan cilaka itu. Ya, saya bilang enggak, saya ke depan. Saya bilang jangan, saya duduk paling belakang biasa gitu. Jangan, saya nggak berani untuk berdoa. Dia datang si ketua, dia ajar sebentar. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Amin. Saya bilang enggak, saya tidak mau. Saya lari pulang, betul-betul saya pulang. Enggak balik, saya bilang, saya di Katolik aja. Ibadah di Katolik. Tapi dia setia, dia datang duduk ngobrol berdoa. Ya, saya balik lagi. Ya, beberapa waktu kemudian terus ada KKR, 10 malam KKR-nya. Jadi pendetanya dari Belanda. Wah, saya senang lihat orang bule. Belum pernah lihat orang bule kalau dia ngomong. Udah, jadi perhatiannya lihat terus ya. Tahun 75, 76. Ya. Nah, terus dia altar call. Saya didorong oleh ketua pemuda itu. Dia bilang, ayo kau maju. Saya maju. Saya bilang, ngapain? Dia bilang, nanti kamu berlutut di muka, didoakan. Oh, saya senang. Saya pikir jangan sampai saya berdoa lagi. Kemudian keringatnya mengucur deras. Didoakan. Disentuh orang bule, senang sekali. Ya, ditumpangi tangan. Dan saudara, setelah itu saya diajak oleh seorang pendeta ke Monokai, Halmahera. Di sana ada 1 bulanan, terus balik ke Ternate, saya langsung masuk SAGPDI gitu. Di pendeta dan Sesukit. Nah, saudara, saya sendiri mentertawakan. Saya bilang, loh, saya bisa masuk sekolah kita, terus saya bisa dibaptis. Saya diapain lagi? Teman-teman saya, kalau saya keluar dari kompleks gereja itu, mereka teriak, mereka bilang, hati-hati ada malaikat lewat, hati-hati ada malaikat. Karena udah ikut mereka lagi. Ya biasa setiap malam waktu itu hiburannya cuma bioskop. Tapi saya sendiri masih mentertawakan itu. Masa saya sudah kayak gini, masa saya sudah tinggal di gereja, masa saya sudah tinggal di asrama. Tapi itulah Tuhan, saudara. Ya, kita mau seperti apa, tapi Tuhan sudah menangkap kita, Tuhan sudah menjamah kita, dan kita nggak balik lagi. Nah, cuma persoalannya kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah terima terang yang sesungguhnya, yang saya katakan, kalau yang dikatakan terang, yang dikatakan dalam ayat yang kelima ini, terang yang bercahaya di dalam kegelapan, ini memang menunjuk kepada pribadi Kristus. Jadi terang Kristus itu apa? Ya, terang Kristus itu apa? Itu adalah kebenaran yang sejati yang dikatakan dalam ayat-ayat ini, yang dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Satu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya.
Makanya biar orang serang Kristus, orang serang apa saja, saudara, nggak ada di sana tanding pribadi Kristus, nggak ada. Kita nggak bisa sama-samakan juga pribadi Kristus dengan tokoh siapapun juga, nggak ada gunanya. Kristus punya keunggulan yang lebih dari siapapun, amin. Ya, saudara, lebih dari siapapun. Dia adalah kebenaran yang sebenarnya yang dinyatakan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak gelap lagi. Supaya manusia tidak abu-abu lagi. Mau gelap ya gelap, mau terang ya terang. Terang yang sesungguhnya itulah Kristus. Tapi persoalannya, kita kan banyak dengar, oh itu dia orang Kristen, dia itu orang percaya. Kelakuannya kayak apa? Saya kenal ada seorang ibu jago hutang. Nah ini pegang hutang ini, misalnya kalau bank senang saudara berhutang. Nggak bayar, diambil apa yang diagunkan. Hutang sampai mati tuh, terus orang cari ibu. Ibunya masih ada, sudah nggak ada. Dia masih punya hutang sama saya. Coba misalnya. Bukan cuma seorang ibu ada begitu banyak orang dengan kelakuan yang sama. Dia bukan tidak ada hasil, ada hasil setiap bulan. Saudara, suaminya bekerja, ibunya juga bekerja. Nah, cuma orang lain itu penyakit, bisa saja. Itu persoalan. Banyak, saudara. Saya akhir September ke Ternate lagi, ya, karena yang saya tinggali dulu ibu sakit, anaknya panggil saya untuk jenguk ibunya, untuk jenguk aja, pergi doakan, berikan kekuatan, pencerahan, ya saudara. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita baca sama-sama. Mulai. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Coba. Yesus ini mengatakan, maka saya secara potensial, saudara, Yesus dikatakan akulah terang dunia. Jadi terang Kristus itu ada yang mencakup seluruh suku, kaum, bangsa, bahasa. Tapi secara aktual dia ada dalam hati orang percaya. Ada dalam hati orang percaya. Itu secara aktual. Makanya sekarang, ayo percayalah kepada terang itu. Percayalah kepada kebenaran itu. Percayalah kepada Kristus yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan kan ada di mana-mana. Saudara yakin Tuhan ada di sini? Iya pasti. Tapi Tuhan juga bisa ada di bar-bar gitu ya. Bisa ada di pub. Tapi di situ dia tidak bermanifestasi. Di sini dia bermanifestasi. Amin. Dia memberikan kita pencerahan. Dia memberikan kita kegembiraan. Dia memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita kesembuhan pada waktu kita sakit sekalipun.
Dia mengatasi segala sesuatunya. Makanya saya bilang Tuhan bisa ada di bar, tapi dia tidak bermanifestasi di situ. Dia tahu semua situasi keadaan apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi pada waktu 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan itu ada. Dia bermanifestasi. Dia tahu kerinduan, dia tahu kebutuhan, dia tahu apa saja dalam hidup ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.